Baik, Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Bentar, musiknya saya kecilin dulu ya. Kecilin lagi, kecilin lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini ya teman-teman semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, dahsyat ya. Saya izinkan pagi ini bertemu lagi. Ya, ini sebenarnya mengenai kesehatan ini sebetulnya ini adalah pertemuan kelima ya teman-teman. Cuma materi yang keempat itu tentang penjelasan ilmiah itu qadarullah tidak terekam. Jadi masya Allah keren ya. Gitu. Alhamdulillah sudah menemani saya dengan sehat, ceria, bahagia. Ada Bunda Novi Hermawati. Apa kabar Bunda Novi? Barakallah. Terima kasih Bunda Novi. Silahkan di chat ya Bun, Bunda sayang, Bunda tinggal di mana ya, supaya kita bisa berinteraksi dan bisa saling mendoakan. Ya, amin ya Rabbal Alamin ya.
Tak lupa salam sholawat eh, kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkah beliau kita bisa hidup berbahagia di dunia dan akhirat. Dan semoga kita dipertemukan terus dengan beliau di dunia dan di akhirat, di surganya, di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, gitu ya teman-teman ya, gitu. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat, ya, sehingga ilmunya bisa mengalir, kebermanfaatannya menjadi amal jariah untuk orang tua saya, ya, juga untuk guru-guru saya, juga untuk seluruh sahabat saya. Guru-guru saya banyak sekali ya, gitu. Jadi insya Allah tidak bisa disebutkan satu persatu, gitu. Dan semoga teman-teman yang bisa menyimak pagi ini bisa menyimak dengan hati jernih, ya, dengan hati lapang untuk kebermanfaatan kita bersama, untuk kebaikan kita bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan membahas mengenai air dalam metabolisme, ya. Bentar. Kenapa sih perlu membahas ini, teman-teman? Kenapa? Ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Khairiah Idris, ya teman-teman. Bentar, ini Khairiah Idris ini latar belakang saya nih teman-teman. Saya seorang CTMR, ya, Certified Trainer Magnet Rizky, seorang akuntan, orang yang mengerti keuangan, ya. Kemudian insya Allah saya mengerti dalam bidang pendidikan juga. Ini saya seorang ibu rumah tangga sama seperti teman-teman semua, ya. Saya mengelola yatim, ya 3 yatim, alhamdulillah di UI semua, berkah. Semoga Allah ridho. Kemudian impian saya adalah menuju Indonesia Emas 2045. Jadi gimana nih caranya teman-teman supaya kita tuh benar-benar Indonesia Emas 2045? Mungkin dari sekian Zoom teman-teman mungkin ada yang bertanya, ini apa sebenarnya E, S, B, dan I, ya. Nanti kita bahas, ya. E itu adalah employee atau karyawan. S itu adalah penjual lepas. B itu business owner, dan I itu adalah investor. Dan materi yang saya bahas, ya, sebetulnya impian saya adalah saya membantu pemerintah menciptakan B, business owner, teman-teman. Ini kenapa sih Ria kok semangat banget, ya? Semangat banget untuk edukasi. Karena ini alasannya, teman-teman, ya. Kita sadar bahwa penjajahan itu masih berlanjut. Dan yang mereka kejar itu pertama adalah currency, yaitu kekayaan. Kalau dalam bentuk uang, ya. Kalau dulu ada 3 istilahnya G, gold, glory, and gospel. Nah, ini ya, gold, glory, and gospel. Kemudian energi itu adalah tentang kesehatan, ya, dan sumber daya alam. Suaranya masih kekencangan ya teman-teman, ya. Nah, jadi penting untuk kita kembali ke fitrah kita, ya. Ini salah siapa? Ya sudahlah, ya. Takdir Allah itu sudah yang terbaik, ya. Salah siapa? Salah saya. Kenapa? Karena ilmu saya masih kurang banyak. Ini ya. Kalau saya perlu pasang layar nanti. Nah, jadi apa yang saya lakukan untuk menuju Indonesia Emas itu, kita sedang bersaing di sini, teman-teman, ya. Kita sedang bersaing di sini. Tugas kita juga bisa jadi sedang dijajah. Bukan hanya dijajah oleh mereka, ya, tapi kita juga sedang dijajah oleh hawa nafsu yang ada di dalam
Suaranya mengganggu ya. Matiin aja dulu ya. Bismillah. Nah ini, eh kita akan membahas metabolisme. Teman-teman sudah paham ya, metabolisme itu apa? Buria, kenapa ya? Kalau saya tanya deh ke teman-teman, kalau misalkan eh, ada orang yang sedang tidak sehat, gitu ya, atau ini pengalaman pengalaman saya sendiri, teman-teman. Saya pernah bertemu dengan salah satu konsultan kesehatan. Beliau bukan dokter, tapi beliau eh, menyediakan menyediakan eh, alat-alat kedokteran dan menyediakan training untuk para dokter, gitu ya. Nah, beliau bercerita, beliau banyak bertransaksi dengan dokter-dokter, terutama di Singapura, itu. Beliau bercerita bahwa ternyata dokter juga tidak mau minum obat, gitu ya. Sebetulnya obat di dalam tubuh kita itu sebetulnya tidak ada, gitu ya. Obatnya adalah memperbaiki metabolisme, teman-teman. Jadi, obat utama tubuh kita supaya tetap sehat itu adalah dengan cara memperbaiki metabolisme, teman-teman. Apa itu metabolisme? Metabolisme itu adalah proses kimia dalam tubuh. Jadi artinya terjadi perubahan kimia di dalam tubuh. Ya, gampangnya gini, ketika kita makan nasi, yang keluar kan bukan nasi gitu ya, yang atau kita makan jengkol, makan pete gitu. Kok berefek ke pipis kita, ke urin kita gitu. Nah, itu terjadi karena metabolisme, teman-teman ya. Apa ya? Kecil ya? Iya. Jadi metabolisme ini adalah kunci. Apa teman-teman? Kunci ya. Metabolisme itu adalah kunci tubuh yang sehat gitu ya. Masih ingat? Ini adalah materi yang berlanjut ya teman-teman. Masih ingat nggak? 7 cara sehat ala Profesor Hiromisinya. Silakan. Mas yang masih ingat, tolong bantu saya di chat atau ya. Pertama itu adalah memperbaiki air minum. Kedua itu memperbaiki pola tidur. Itu. Hiromisinya mengatakan seperti itu ya. Ketiga, memperbaiki pola makan. Yang keempat, memperbaiki eh, rutinitas buang air besar kita. Yang kelima, itu memperbaiki hubungan dengan sesama. Ya. Yang keenam, itu adalah memperbaiki pernafasan kita. Nah, yang ketujuh apa ya? Saya nggak ingat tuh. Ya. Pokoknya eh, memperbaiki kualitas air minum, memperbaiki pola makan, memperbaiki pola tidur, ya, nggak boleh ngelembur banyak-banyak, cukup tidur, kemudian memperbaiki hubungan dengan sesama, ya, karena cinta kasih itu sangat penting untuk kesehatan kita. Terus memperbaiki apa pernafasan, terus olahraga. Oh ya olahraga, gitu. Jadi olah gerak. Pertama, memperbaiki air minum, ya, yang kita minum, memperbaiki pola makan, memperbaiki pola tidur, memperbaiki apa rutinitas olahraga, kemudian memperbaiki rutinitas buang air besar, kemudian memperbaiki pola hubungan dengan sesama, dan yang nomor 7 itu adalah memperbaiki pernafasan kita. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Hiromi Profesor Hiromisinya mengatakan seperti itu, teman-teman. Nah, ke 7 proses tersebut itu bisa mempengaruhi metabolisme yang ada di dalam tubuh kita, teman-teman. Kenapa metabolisme itu penting? Karena metabolisme itu adalah cara kita memperoleh energi, ya. Metabolisme itu adalah
cara kita memperbaiki sel, ya. Metabolisme itu adalah cara kita menjaga kehidupan. Di materi saya tentang enzim, ya, ternyata orang meninggal itu apa? Selain karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah, itu karena jumlah enzim di dalam tubuhnya sudah berkurang. Tubuhnya sudah tidak mampu melakukan metabolisme, teman-teman. Jadi ibarat pabrik, ibarat pabrik, sel ini adalah pabriknya, ya. Enzim itu adalah mesinnya, dan metabolisme itu adalah eh, apa namanya, apa lingkungannya, strukturnya. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman, metabolisme itu. Nah, kurang besar nggak gambarnya? Oke, ini ya ketika kita makan, terus dicerna oleh saluran pencernaan. Itu metabolisme, ya. Kemudian dari coba teman-teman saluran pencernaannya itu apa aja? Sebentar, ada yang ya, oke. Ada Bunda Bintarte, Masya Allah. Apa kabar Bun? Alhamdulillah sehat ya Bun. Kemudian es- ya, ini mulai dari mulut, kemudian lambung, kemudian usus halus, usus 12 jari, kemudian usus besar, kemudian terserap oleh darah, ya, yang kita karbohidrat yang kita makan menjadi glukosa, ya, kemudian lemak menjadi tenaga, protein menjadi asam amino. Nah, ini adalah proses metabolisme, teman-teman. Singkat cerita seperti itu, ya. Dan ini terjadi, metabolisme itu terjadi di dalam sel, teman-teman, di sini. Ya. Sel ini ada inti sel, kemudian ada lisosom, nah, ada mitokondria. Yang paling penting itu adalah mitokondria, teman-teman. Ya. Nanti teman-teman silahkan menyimak materi saya tentang sel, ya, tentang sel. Itu penting banget, teman-teman, ya. Karena tubuh kita itu terdiri dari triliunan sel, ya. Jadi ada yang bilang 20 triliun, ada yang bilang 100 triliun. Jadi banyak banget, teman-teman. Dan sel di dalam tubuh kita itu bentuknya beda-beda. Sel di jantung beda, sel di otak juga berbeda, sel di otot berbeda, sel di tulang berbeda gitu ya. Sel di darah berbeda gitu, sel di liver berbeda gitu. Mengikuti kebutuhan dari sel tersebut. Masya Allah, tabarakallah ya. Allah sudah menciptakan kita yang terbaik, the best gitu. Cuma sayangnya kita banyak belum mengenal diri kita sendiri, teman-teman. Ya enggak? Itu. Jadi penting eh, kita untuk mengenal diri kita sendiri. Diharapkan setelah materi materi ini teman-teman jadi paham gitu loh. Apa yang terjadi ketika kondisi tubuh tidak nyaman dan apa solusinya gitu ya. Ya ala kuli hal sebetulnya kalau dilihat dari sini, ya, dari tubuh itu yang paling penting itu adalah metabolisme, teman-teman. Ya. Oke. Nah, metabolisme itu terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme itu adalah proses pemecahan energi, dan anabolisme itu adalah proses pembentukan atau membangun. Pemecahan energi itu terjadi di sini. Ya, nanti di mitokondria nanti. Ini kita kunyah dulu, kunyah, kunyah, kunyah. Para ahli ada yang mengatakan bahwa ini disebutnya prametabolisme. Yang kita kunyah-kunyah itu ya. Itu. Ini masih prametabolisme. Setelah masuk ke dalam sel, ya, setelah glukosanya dicerna, setelah gula atau lemak atau protein
dicerna di dalam tubuh kita, ya, nanti kita akan paham. Ternyata kita itu tidak boleh anti lemak karena lemak itu sangat dibutuhkan dalam proses metabolisme, teman-teman. Yang perlu kita batasi itu adalah gula, ya. Karena gula itu sebetulnya selama ini kan kita dietnya diet karbohidrat gitu ya. Itu tidak benar, ya. Harusnya kita itu dietnya diet gula, bukan diet karbohidrat. Karena karbohidrat, lemak, dan protein itu sangat dibutuhkan di dalam sel. Untuk apa? Untuk proses metabolisme sehingga masih sehingga menghasilkan energi. Energinya dipakai untuk apa? Energinya dipakai untuk bekerja, untuk berpikir, gitu kan? Kita tidur aja perlu energi, teman-teman. Karena ketika kita tidur, itu kelihatannya kita tidak ngapa-ngapain ya. Tapi sebetulnya ketika mata kita merem, teman-teman, jantung kita bekerja, otak kita bekerja, mereka tubuh di dalam tubuh kita tuh nggak pernah berhenti. Nah, termasuk metabolisme. Metabolisme ini proses yang tidak pernah berhenti sepanjang kita hidup. Nggak pernah berhenti. Begitu berhenti metabolisme, udah kita nggak bisa hidup, teman-teman, gitu ya. Nah, jadi yang perlu di diet itu adalah diet gula, ya teman-teman ya. Sedangkan lemak, karbohidrat, dan protein itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke. Nah, silakan kalau ada pertanyaan di chat ya, nanti kita sambil diskusi. Alhamdulillah ada Bu Nanik dan Bunda Bintartik. Dahsyat. Oke. Nah, jadi kuncinya, kunci di dalam sel itu ada di mitokondria, teman. Hmm. Ini ini sel nih, selnya ini ngambil selnya sel tumbuhan. Ya. Kalau sel manusia bentuknya bulat, bundar, seperti ini. Ya, bentuknya. Kalau ini sel tumbuhan itu kotak dan dindingnya kuat. Ya, dindingnya sangat kuat kalau sel tumbuhan. Makanya kita lihat kalau pohon itu kuat ya, sedangkan eh, eh, manusia itu selnya ya kayak gini lembek ya, sama seperti teman-teman pegang kulit itu ya lembek gitu. Karena membran, membran itu kulit ya, kulit gampangnya bilangnya kulit. Membran sel itu, membran sel tumbuhan itu lebih keras dibanding membran sel manusia. Nih, ini membran ya, teman-teman. Mitokondria ini yang hijau. Hmm. Apa yang terjadi di mitokondria? Ini mitokondria. Ini sel yang membelah. Ini molekul, molekul ya. Apa yang terjadi di mitokondria? Di mitokondria itu seperti ibarat rumah ininya, seperti generatornya, teman-teman. Generator pembangkit listrik ya. Itu ada di mitokondria ya. Nah, di sini sel tubuh juga perlu enzim untuk sebagai apa supaya mengolah asam amino ya dan mengolah sel supaya hidup. Jadi ibaratnya mitokondria itu adalah sebentar ya, masih ada slide-nya nggak ya? Coba saya lihat dulu. Nah, nah ini ya teman-teman. Ya. Ini mitokondria yang hijau. Yang hijau, yang ini. Ya, sebentar. Nggak kelihatan ya. Tempat berlangsungnya proses respirasi sel itu mitokondria. Jadi apa yang teman-teman makan itu diserap oleh tubuh itu melalui mitokondria. Punya di antara sel, di sel itu kan ada inti sel gitu ya. Inti sel itu membawa DNA, membawa DNA. Jadi Masya Allah, tabarakallah ya. Dan dari mulai inti sel inilah nanti kita
Sel akan membelah setiap hari, menggantikan sel-sel yang rusak gitu ya. Jadi supaya ibu-ibu tuh wajahnya tetap cantik gitu ya, tetap fresh. Nah, itu sel itu perlu membelah, teman-teman. Itu. Kemudian eh dan eh, dan prosesnya supaya proses pembelahan ini tetap bagus dan sel-selnya tetap sehat, itu kuncinya ada di mitokondria, teman-teman. Jika sel sehat, energi tinggi; jika sel lemah, mudah lelah. Jadi mitokondria ini fungsinya tadi ya, pembangkit listrik, ATP, ini ya, ATP, menghasilkan listrik, listriknya itu sehingga menjadi energi, ya. Kemudian diolah, ya, sehingga ini membentuk sel-sel yang baru, gitu. Ini ada kuncinya, ada air, sel, enzim, dan energi. Ya, jadi kunci dari metabolisme itu adalah pertama air, kedua sel, ya karena sel itu adalah tempatnya. Enzim itu adalah seperti bensinnya, ya. Kemudian mitokondria itu seperti tadi ya, yang ngasih listriknya, kemudian menghasilkan energi. Ini adalah kunci dari metabolisme. Lalu apa saja nih, Bu Ria, yang bisa mengganggu metabolisme? Ya, ada pengganggu metabolisme yang membuat kita akhirnya gampang sakit, gitu ya, gitu. Jadi kalau teman-teman dalam kondisi tidak sehat, misalnya Bu Ria saya pusing, itu sebetulnya yang terganggu di dalam tubuh teman-teman itu adalah metabolismenya. Kalau teman-teman berhasil memperbaiki metabolisme di dalam tubuh, percaya nggak, penyakit apapun itu akan hilang dengan sendirinya, teman-teman. Itu namanya disebutnya homeostatis. Gitu. Nah, cuma penyakit itu selama ini betah di dalam tubuh kita. Nah, berarti proses metabolismenya terganggu. Gitu. Ya. Apa saja yang mengganggu proses metabolisme? Itu adalah 5P. 5P apa aja? Pengawet, pengembang, pewarna, penyedap rasa, dan pemanis. Ya. Pengawet, pengembang, pewarna, penyedap rasa, dan pemanis ini adalah ya hanya unsur yang dibuat oleh manusia dengan tujuan manusia. Pengawet diciptakan oleh manusia dengan tujuan supaya makanannya awet, gitu kan. Pengembang dilakukan dibuat oleh manusia supaya makanannya bisa berkembang, gitu kan. Kuenya bisa berkembang bagus, gitu ya. Kemudian pewarna dibuat oleh manusia supaya kuenya kelihatan cantik, supaya dagangannya laku, gitu ya. Sebetulnya tubuh kita tidak membutuhkan ini, teman-teman. Penyedap rasa dibuat oleh manusia supaya ada muncul rasa umami, supaya hmm, apa namanya tuh, enak lah katanya, gitu ya. Kemudian pemanis itu supaya nendang, ya bikin teh manis, dendang, biar ininya nendang, gitu ya, gitu rasanya nendang, gitu. Buatan manusia. Padahal tubuh tidak membutuhkan. Dan ini sangat mengganggu metabolisme di dalam tubuh. Makanya ini nggak boleh banyak-banyak, ya teman-teman. Kalaupun ada, jangan sampai menjadi sampah. Dibuang. Dibuangnya pakai apa? Dibuangnya sebetulnya bisa pakai air. Ya, ini. Maka, supaya tubuh kita tetap sehat, kalau kita bilang, Bunda, Bunda Nanik, ya, supaya tubuh kita sehat seperti apa? Maka metabolisme kita harus bagus. Gitu ya, teman-teman ya. Bu Bunda Bintartik, supaya tubuh kita sehat, supaya seperti gimana caranya? Perbaiki metabolisme. Gampang, teman-teman. Bu Novi, supaya kita sehat gimana caranya? Jaga metabolisme. Jadi kuncinya adalah metabolisme. Ya. Cuma maafkan saya salah, ampuni saya siap belajar. Sebagai insan MR,
kita harus paham. Makanya ada di Magnet Rizky itu disebut bahwa kondisi tidak nyaman itu sebetulnya karena kesalahan kita sendiri, gitu ya. Kebanyakan makan pewarna, kebanyakan makan penyedap, gitu kan. Akhirnya metabolismenya terganggu. Itu. Jadi bukan karena kambing ya teman-teman, bukan ya, tapi karena metabolisme kita terganggu. Bukan karena jeroan juga, Bun. Bukan karena jeroan ya. Itu jeroan kambing. Aduh, sumber lemak, protein yang enak banget itu. Gitu ya. Nah, makanya saya hampir 50 usia ya. Alhamdulillah nggak ada yang dipantang, teman-teman. Kuncinya adalah kita saya berhasil, semoga Allah ridho ya, saya berhasil menjaga metabolisme di dalam tubuh. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Nah, jadi supaya metabolisme di dalam tubuh kita itu tetap bagus, maka pertama sebetulnya hindari ini. Tapi kan kita hidup di zaman yang wow, keren ya, apa-apa dibagusin gitu ya, gitu. Kita kayaknya tidak mudah untuk lepas dari 5P ini ya. Di bakso itu lengkap tuh ya. Ada pengawet, ada pengembang, ada pewarna, ada penyedap rasa, ada pemanis, minumnya teh manis. Ya, ya, ibu-ibu ya. Siapa di sini yang hobi makan bakso? Yuk, 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 bakso. Ibu-ibu tuh kan senangnya, yuk, yuk, bakso, yuk, gitu. Ternyata di bakso ini banyak 5P-nya, teman. Itu yang menyebabkan metabolisme terganggu. Tidak hanya di bakso, ada juga di kue-kue. Ya, kita beli kue cake gitu kan, pengembangnya banyak, dikasih pewarna, dikasih pemanis. Beli minuman, aku haus bun, pengen minum es kelapa. Nah, di es kelapanya dikasih pemanis. Bahkan ada juga loh air es kelapa yang dikasih penyedap. Ada loh, teman-teman. Katanya biar ada gurih-gurihnya. Gitu. Oke, siap ya, teman-teman paham ya? Nah, apalagi nih pengganggu metabolisme? Selain 5P, yang kedua adalah kekurangan air. Yang ketiga adalah kekurangan enzim. Ya, jadi kalau enzim kita kurang, ot- otomatis metabolisme kita terganggu, teman-teman. Enzim itu seperti tukangnya, seperti pekerjanya. Enzim itu seperti tukang, seperti pekerja yang siap melakukan proses metabolisme di dalam tubuh. Gitu. Jadi penting banget enzim itu sangat-sangat dibutuhkan di tubuh kita, teman-teman. Ya. Kemudian yang keempat itu apa? Antibi, antibiotik. Ya. Nah, kenapa antibiotik itu mengganggu? Nanti kita bahas ya, teman-teman ya. Oke. Bun, metabolisme menghasilkan sampah nggak? Iya, segala aktivitas itu pasti ada sampahnya, ya. Metabolisme itu sangat-sangat dibutuhkan, tapi ada sampahnya juga. Sampahnya tidak usah khawatir, teman-teman, karena sampahnya secara alami itu keluar dari dalam tubuh kita, yaitu melalui ada namanya sampah gas namanya CO2 yang keluar em, melalui paru-paru, ya. Kemudian ada sisa kimia, ya. Sisa kimia yang keluar melalui urin, yang diproses melalui ginjal, yang keluar melalui namanya urin. Nah, ginjal ini kalau kondisinya tidak seimbang, kekurangan air, ini bisa menyebabkan asam urat, teman-teman. Jadi asam urat itu karena ginjal yang kekurangan air, teman-teman. Makanya penting banget air, teman-teman. Gitu ya. Kemudian, sisa selanjutnya adalah sisa radikal bebas. Ya, ibarat pabrik.
Hmm, ini adalah knalpotnya. Ibarat mobil, radikal bebas ini adalah knalpotnya, teman-teman. Gitu ya. Jadi secara alami, tubuh kita itu menghasilkan radikal bebas, teman-teman. Ya, seperti pabrik apa yang ada cerobong asapnya itu radikal bebas, teman-teman ya. Oke, kira-kira seperti ini. Ya. Jadi proses metabolisme itu melibatkan otak, jantung, paru-paru, mulut, hati, ginjal, gitu ya. Tidak hanya saluran pencernaan, tapi juga saluran pernafasan. Makanya hiromisinya ada 7 cara. Saat hiromisinya gimana, teman-teman? Pertama, perbaiki air minum. Kedua, perbaiki pola makan. Ketiga, perbaiki pola tidur. Keempat, perbaiki pola mengeluarkan buang air besar harus rutin. Kelima, perbaiki olahraga, ya. Keenam, perbaiki kehidupan, perbaiki hubungan dengan sesama. Yang ketujuh itu adalah perbaiki pernafasan. Karena itu mempengaruhi metabolisme. Makanya orang yang lagi baper nih, teman-teman, orang yang lagi baper itu bisa mempengaruhi metabolisme. Ya, Alhamdulillah kita bertemu dengan Magnet Rizky, kita diajak sama Pak Nasrullah untuk supaya bahagia tanpa syarat. Ya, gitu ya. Teman-teman semoga bisa belajar Magnet Rizky ya. Nah, oke, Oke, ini air, karbon dioksida bisa. Nah, ini tadi. Radikal bebas itu seperti apa? Radikal bebas itu kira-kira seperti ini. Ternyata tubuh kita itu bisa menghasilkan radikal bebas ya. Gitu. Sama seperti ini. Apel yang dipotong ya, terus nggak dimakan. Nah, itu ini sudah terkena radikal bebas. Ntar lama-lama jadi hitam, eh, hitam pucat gitu ya. Gitu. Itu teroksidasi namanya. Ini sudah terkena radikal bebas. Kebayang, ini adalah sel di dalam tubuh kita. Atau ini adalah tubuh kita. Lama-lama peot. Enggak lah ya teman-teman ya. Insya Allah sehat semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Lanjut, lanjut ya. Mengapa air? Ya, di awal disebutkan pentingnya air untuk metabolisme. Mengapa air? Mengapa air itu penting? Karena 75% tubuh kita itu terdiri dari 75% itu adalah air. Wah, jadi kalau berdiri ini air semua teman-teman. Masya Allah, tabarakallah ya. Otak kita mana otak kita nih ya. Ini perlu 75%-nya air. Oke. Darah kita itu 90% air. Jantung, paru-paru itu 83% air. Kulit 64% air. Kemudian apa namanya tulang. Tulang juga perlu air, teman-teman. 31% air. Kemudian otot 75% air. Kemudian kidney ini apa nih? Lambung ya. Lambung perlu 79% air dan liver itu perlu 79% air. Intinya rata-rata itu perlu 80% air, teman-teman. Nah, gimana nih sampai sini? Kira-kira eh, air yang kita minum itu selama ini cukup nggak? Ya, cukup nggak? Ting tong. Iya, Bun ya, saya kurang minum. Iya, Bun, saya selama ini kerja di AC, dingin, nggak pernah keluar keringat. Ya minum ya sedikit aja. Males, Bun. Kalau minum banyak-banyak nanti pipis mulu. Gitu ya. Padahal yang membutuhkan air itu bukan mulut kita. Kadang kita minum, hmm, saya minum nggak banyak, habis nggak haus, gitu ya. Padahal bukan mulut kita yang butuh. Yang butuh itu adalah sel di dalam tubuh kita yang butuh air tersebut. Dahsyat ya.
Hmm. Coba kira-kira teman-teman otaknya nih eh, s- sudah mencukupi belum airnya? Jangan-jangan masih kurang. Jangan-jangan baru 50% airnya. Ya. Atau darah. Darah kebutuhannya 90% air. Jangan-jangan baru 70%. Masya Allah. Ya ampun, orang saya minum airnya sedikit. Gitu kan. Terus siapa yang ngalah kalau seperti ini? Eh, Dahsyat. Alhamdulillah. Kenapa air? Hmm. Kalau kita kekurangan air, itu karena tubuh kita kan tadi selalu mengeluarkan sampah, ya. Pertama, tubuh kita itu perlu metabolisme, dan metabolisme itu pasti mengeluarkan sampah, ya. Belum lagi kita makan sampah. Apa yang kita makan? 4P tadi itu sampah, teman-teman. Itu ya. Akhirnya mengendap di dalam tubuh, ya. Akhirnya terlalu banyak sampah. Maka sebetulnya sampai ada yang bilang bahwa ini bukan saya yang ngomong ya. Ini nih. Ini Doktor Theodore Barodi, penulis buku Alkalies or Die. Ini dokter ya. Dokter berarti itu berarti minimal S3, teman-teman. Ya. Kemudian sarjananya 3 kali dokter itu, ya. Kemudian ini Fredoy Batmang Batmang Heldich MD itu. You are not sick, you are thirsty. Katanya, kamu itu nggak sakit, kamu itu kehausan. Ya iya kita kekurangan air selama ini. Ya, your body's many cries for water. Gitu. Yang kita sebutnya dehidrasi disengaja atau tidak menyebabkan stres. Yang stresnya ini selnya ya teman-teman ya, gitu. Nyeri kronis dan banyak penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu apa? Penyakit tidak menular. Ya. Beliau mengatakan, Anda tidak sakit, Anda hanya kehausan, jangan obati kehausan dengan obat-obatan. Sebentar, Bu. Saya ada sebentar ya. Oke. Hmm. Bentar. Nah, kemudian ini, Robert Ouyang, PhD. Ya, kalau dokter itu S3-nya 3 kali, dokter sama PhD sama aja, sama aja. Ya, Robert Ouyang mengatakan bahwa beliau The PH Miracle. Bila seseorang bertanya pada saya, tolong pilihkan satu cara saja apa yang harus saya lakukan untuk memiliki kesehatan yang lebih baik. Jawabannya sangat mudah. Mulailah dari air minum. Dan beliau menyarankan untuk minum air minum alkali. Bentar ya, Bun. Itu. Bentar. Ini yang ngomong bukan saya ya, teman-teman, tapi orang-orang penting ya. Kemudian Harry Kwanda, yang Patrick Flanagan, umur 17 tahun, and Dr. Kwanda, ya. Oh, Henry Kwanda ini juga seorang dokter, ya Masya Allah. Dokter pada tahun 1963 itu adalah makhluk langka ya. Kalau sekarang udah banyak dokter. Tapi tahun 1963 itu dokter itu sangat-sangat langka gitu. Beliau mengatakan bahwa water is the important thing to put into your body. Jadi air itu adalah sesuatu hal yang sangat penting yang harus kita masukkan ke dalam tubuh kita. Insya Allah ya. Kemudian ini Dr. Dave Carpenter ya. Change your water, change your life. Beliau sampai mengatakan change your water, change your life gitu.
segera ubah minum Anda, maka Anda akan mengubah hidup Anda. Gitu. Gejala umum, beliau di bukunya mengatakan bahwa gejala umum dehidrasi itu ciri-cirinya itu adalah perasaan yang lelah, sulit buang air besar, gangguan pencernaan, tekanan darah tinggi, sulit berkeringat, kolesterol, kemudian ketidakseimbangan asam basa, gangguan kulit, ya, gatal-gatal itu juga ciri-ciri bahwa tubuh kita itu sebetulnya dehidrasi, kekurangan air, teman-teman. Jadi itu ya, sebegitu pentingnya air, penting dan sangat-sangat penting, teman-teman. Lalu air apa sebetulnya yang kita butuhkan? Oke, yang kita butuhkan itu adalah air yang seperti apa? Sebentar. Air, ini lanjut, Henry Kwanda mengatakan bahwa kan the most the water is the most important thing to put onto your body, ya. But not all water is equal. Air itu penting untuk tubuh kita, ya. Henry Kwanda ini disebut dengan Father of Fluid Dynamics, itu dapat julukan sebagai bapaknya uh, ahli cairan, gitu, ya. Ini beliau mengatakan di usia 60 tahun. Sebentar. Ini Henry Kwanda mengatakan, tapi tidak semua air sama. Jadi air yang seperti apa, teman-teman? Ya, ini bukan saya ngomong. Karena air itu penting untuk pertama untuk melawan radikal bebas. Ya. Radikal bebas itu tadi sudah sisa dari metabolisme. Terus kita terkena radiasi ultraviolet. Kemudian polusi, polusi sekarang kan banyak banget ya Bun, gitu. Beda dengan waktu kita kecil, ya. Radikal bebasnya tidak banyak, tapi sekarang banyak banget. Kemudian gaya hidup yang menyebabkan stres itu juga menghasilkan radikal bebas, ya. Kemudian nutrisi buruk, ya. Kita makannya asal-asalan, fast food, ya. Itu itu isinya banyak, ya, ada pengawet, Allahu Akbar, gitu kan. Apalagi kalau saya udah ingat Epstein, ya Allah, itu. Jadi selama ini kita tuh ego terhadap diri sendiri. Kita hanya makan makanan yang menurut kita enak. Padahal tubuh kita belum tentu butuh, teman-teman. Gitu. Nah, ini menyebabkan tubuh kita teroksidasi. Ya. Teroksidasi ini menyebabkan terjadinya kanker, penuaan dini, sakit jantung, diabetes, dermatitis, dan sebagainya. Jadi sumber dari segala macam penyakit radikal bebas ini, teman-teman. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah sebetulnya makan antioksidan. Sumber-sumber antioksidan itu ada di buah-buahan, gitu ya, di sayuran. Tapi kabarnya buah-buahan dan sayuran yang sekarang itu kualitasnya banyak menurun, teman-teman. Jadi gimana dong, Bun? Apa lagi nih solusinya? Ini eh, di buku apa? Di majalah Well, Life Forever and Save the World, Ray Kurzweil. Manfaat air alkali tidak hanya sekedar membasahkan cairan tubuh, hal tersebut penting, ya, adanya ORP negatif yang tinggi sehingga memiliki kemampuan khusus dalam menetralisir radikal bebas. Jadi ternyata ada air yang bisa mengusir radikal bebas. Air yang mengandung antioksidan. Air seperti apa, Bun? Nah, nanti ya. Gitu. Oke. Selanjutnya, air yang dibutuhkan itu adalah air yang bisa masuk ke dalam sel. Jadi ternyata teman-teman, air itu ada air intrasel yang bisa masuk ke dalam sel dan air ekstrasel.
Air ekstrasel itu apa? Air ekstrasel itu adalah air yang nggak bisa masuk ke dalam sel, di luar aja, ya, di luar sel. Jadi ya cuma lewat doang, gitu teman-teman, ya. Nah ini, ibaratnya ukuran ukuran selnya itu lebih besar dibanding sel. Jadi ukuran kan air juga punya sel, ya. Tubuh kita punya sel. Nah, ukuran air yang kita minum ini ukurannya lebih besar dibanding sel di dalam tubuh kita. Ya ibaratnya gini deh, kayak bola ya teman-teman ya. Bola itu ternyata ukurnya macam-macam ya. Ada bola bekel, bola sepak, bola voli, kemudian bola tenis gitu kan. Bahkan kelereng pun disebut bola gitu kan. Nah, kalau misalkan dinding dinding raketnya itu kecil, ya bola yang besar bisa masuk nggak? Nggak akan bisa teman-teman. Makanya penting kita memiliki apa namanya ukuran air yang ukurannya tuh kecil dibanding ukuran sel, jadi bisa masuk. Nah ini contohnya ini. Kalau air kita besar, kemudian ekstra sel, ya ini tidak bisa masuk. Ini disebutnya partially hydrated. Akhirnya sel tubuh kita kan tadi yang menyebabkan kita sakit itu kan karena kita terhidrasi ya, kita kekurangan air gitu. Nah, kekurangan airnya itu adalah di dalam sel, teman-teman, gitu. Nah, kalau kita minum air biasa, clean water itu dia tidak bisa masuk ke dalam sel. Jadi banyak yang hanya lewat, banyak yang kebuang. Ini yang menyebabkan tadi hmm, ya cuma lewat doang gitu ya, jadi pipis gitu. Tapi dia tidak bisa membersihkan eh, di dalam selnya. Nah, sebetulnya air yang dibutuhkan itu seperti apa? Air yang dibutuhkan itu adalah air yang bisa masuk ke dalam sel, teman-teman. Emang ada, Bun? Ada, ya. Tanya ke saya, nanti saya kasih tahu. Ya, gitu. Emang ada, Bun, air yang mengandung antioksidan? Ada. Tanya ke saya, nanti saya kasih tahu, gitu ya. Emang ada, Bun, air yang intrasel yang bisa membersihkan sel di dalam tubuh? Ada. Saya kasih tahu nanti ya. Dan ini ada penelitiannya, ya. Ini adalah risetnya, jurnalnya, ya. Minum setiap hari 1 liter air yang mengandung hidrogen terlarut selama 12 minggu mampu memperbaiki disfungsi mitokondrial pada pasien yang berpenyakit itu. Mitokondrial itu tadi ya alat untuk supaya metabolisme di dalam tubuh kita itu bagus, mitokondria. Jadi kalau teman-teman mau sehat kan tadi memperbaiki metabolisme. Nah, cara memperbaiki metabolisme bagus itu kuncinya ada di mitokondria. Jadi mitokondrianya kudu sehat, kudu bagus, bekerjanya bagus. Nah, itu bisa didukung pakai air ini. Ya, jangan-jangan selama ini airnya nggak bisa masuk ke dalam mitokondria, teman-teman. Ya, ya hanya memenuhi plasma sel, airnya keluar. Itu. Ini adalah pintu mitokondria, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Kemudian, tadi kan kita bahas ya mengenai antibiotik. Antibiotik itu bisa mengganggu metabolisme kita. Kenapa? Karena di antibiotik itu kan dia membunuh bakteri. Ya, ya, dia membunuh bakteri jahat. Padahal di tubuh kita itu lebih banyak bakteri baik dibanding bakteri jahat, teman-teman. Ketika kita minum antibiotik itu menyebabkan bakteri jahatnya memang mati, yang jumlahnya cuma 1 sampai dengan 4%, tapi bakteri baiknya lebih banyak yang mati, teman-teman. Ah, banyak yang tepar. Ya akhirnya, eh, karena bakteri ini dibutuhkan juga untuk proses metabolisme, teman-teman. Ya, jadi selain enzim, tubuh kita juga untuk metabolisme butuh bakteri baik. Nah, kalau kita minum antibiotik, itu bakteri baiknya banyak yang mati. Artinya tentara-tentaranya pada mati. Akhirnya
metabolisme kita turun kelamaan. Jangan ya teman-teman, jangan. Yuk perbaiki tubuh kita. Nah ini ada air yang tadi ya, yang ini pintu mitokondria ya. Airnya bisa masuk ke dalam pintu mitokondria. Nah ini ada air, ini jurnalnya juga ya. Ada namanya electrolyte reduced water. Jadi air yang diproses melalui elektrolisis. Ini. The have advanced research on the health benefit of reduced water. Ini yang nulis Shanetaka, Shirahata, Takeki, Hamasha, dan Ki Choriteri. Orang-orang pinter, teman-teman. Ada 3 orang yang menulis bahwa ini pentingnya reduce water. Air yang diproses secara elektrolisis. Untuk melawan radikal bebas. Orang-orang Jepang telah mengkonsumsi dan meneliti cairan ini lebih dari 40 tahun dan membuktikan bahwa air alkali dapat memulihkan hampir semua penyakit dan kelainan yang bisa Anda bayangkan. Selama 6 tahun saya menggunakannya, saya juga menemukan hal yang sama. Ini Dr. David S. Dyer. Ini Masya Allah, tabarakallah. Yang ngomong para dokter. Bukan dokter ya, ini dokter. Berarti sarjananya sudah 3 kali. Ya, kalau tingkat dokter itu seharusnya udah kelasnya membuat sekolah gitu ya, sudah memiliki sekolah, makanya perlu banyak menulis. Pemberian air alkali memperbaiki keseimbangan asam basa dan status hidrasi pada partisipan muda yang sehat. Jadi air alkali juga penting untuk menjaga kesehatan. Gitu. Jadi tidak ada istilahnya, oh Bun, kalau kita sudah sehat nggak perlu dong minum air alkali. Enggak, perlu, tetap perlu teman-teman. Kalau diminum terus-menerus berarti nggak bagus dong. Enggak, bagus, bagus banget ya. Untuk supaya memperbaiki sel di dalam tubuh kita. Lalu cairan di dalam sel sebagian besar orang seringkali terlalu asam. Gitu ya. Karena proses metabolisme, terus karena kita makan 5P, kemudian ada radikal bebas gitu ya. Atau kita sudah terpapar antibiotik gitu ya, membuat tubuh kita menjadi asam. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah, mencegah tubuh untuk menetralisir racun-racun dan membuat Anda lebih rentan terhadap kerusakan akibat radikal bebas yang dapat menyebabkan kanker dan penyakit berat lainnya. Ini Dr. Robert Atkins. 1 dari 10 orang paling berpengaruh di bidang kedokteran di Amerika Serikat pada tahun 2002. Masya Allah ya. Orangnya orang hebat-hebat banget ya teman-teman ya. 2002. 1 dari 10 orang paling berpengaruh di bidang kedokteran. Dr. Robert Atkins. Beliau mengatakan asam basa teman-teman. Allah ya Rabbi. Ya. Ini perkembangan terbaru terapi hidrogen dan potensinya pada pencegahan dan terapi. Itu jadi ada pengobatan terbaru. Jadi ketika kita tidak sehat itu jangan jangan fokus malah minum obat, tapi fokus memperbaiki metabolisme dengan cara minum air potensial of molekul hidrogen. Itu ya. Nih, sehingga aplikasi electrolyte reduced water itu bisa em, untuk cuci darah ya. Aplikasi ERW pada cuci darah. Keren nggak tuh teman? Itu terus bisa mengusir radikal bebas, bisa memperpanjang harapan hidup ketika kita minum air tersebut, bisa menyebabkan anti kanker, anti diabetes, anti alergi, melindungi dari radikal bebas, melindungi dari radiasi, melindungi liver, melindungi retina mata. Masya Allah, retina mata juga ya. Mengurangi efek kemoterapi, mengurangi efek mabuk, percepatan masuknya unsur air ke dalam sel, anti pergerakan pembuluh darah, anti pengerakan pembuluh darah.
Jadi pembuluh darah kita juga bisa berkerak ya teman-teman. Makanya harus dibersihin ya, dibersihin pakai minum air yang sangat tepat. Air apa? Silahkan japri saya nanti. Ya, An- namanya electrolyze reduce water itu. Seperti apa tempat tepatnya? Silahkan nanti konsultasi ke saya. Jadi simpel ya teman-teman ya. Untuk kita sehat supaya kuncinya adalah di metabolisme. Dan supaya metabolisme lancar, kuncinya ada di mitokondria. Supaya mitokondrianya bagus, kuncinya ada di air minum. Ya. Selain enzim yang dibutuhkan oleh tubuh, kita perlu air karena 80% tubuh kita itu adalah air. Artinya, metabolisme itu sangat dipengaruhi oleh air. Ya. Jadi, ternyata sehat itu mudah, ya. Yang tidak mudah itu kalau sedang tidak sehat, gitu ya. Siapa bilang sehat itu mahal? Tidak, ya, murah, ya. Yang mahal itu kalau kita sedang sakit, gitu. Jadi, kapan saya memutuskan untuk hidup sehat dan menyehatkan orang lain? Ah, silahkan teman-teman jawab ya. Kapan akan saya memutuskan untuk hidup sehat dan menyehatkan orang lain? Yuk, kita lawan ini penjajahan. Tadi ingat kan? Ya, kalau kita pengen hidup kita sejahtera, kita menuju Indonesia emas, maka kita harus kaya, ya, currency, menguasai kekayaan, menguasai energi, salah satunya kesehatan, dan menguasai sumber daya alam, salah satunya adalah air. Ya, gitu. Jadi, eh, kapan nih saya memutuskan untuk hidup sehat dan menyehatkan orang lain? Sekarang atau nanti? Ya. Katakan, saya ingin membuka keran rizki, Buria. Saya ingin membuka keran rizki, Buria. Apa yang saya sampaikan, semoga ini menjadi keran rizki untuk kita semua, ya. Semoga ini bisa menjadikan jalan keajaiban untuk kita semua. Silahkan kalau ada pertanyaan, sepertinya sudah selesai, sudah jam 9 lewat 10. Alhamdulillah ada Bunda Siti Hulia. Alhamdulillah. Barakallah Bun. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan Bunda. Saya pengen dengerin nasyid ya, nasyid Agnes Rizky. Sebentar lagi kita sudah. Oke. Kalau sudah ada pertanyaan, saja ya. Silahkan kita bisa ngobrol. Fajar pun menyapa penuh cahaya, takbir berkumandang di angkasa. Sebulan sudah kita berjuang, menahan diri menggapai terang. Air mata rindu di penghujung Ramadan, kini berganti senyum kemenangan. Oke, ada pertanyaan dari Bunda Novi ya. Air alkalin yang bagus seperti apa Bunda contohnya? Gini. Jadi air alkalin itu air yang mengandung mineral-mineral basa, teman-teman. Mineral basa itu sebetulnya bisa kita peroleh dari buah-buahan gitu ya, dari sayur-sayuran gitu. Namun sekarang kan buah dan sayuran itu kualitasnya banyak menurun ya. Ada mengandung pestisida gitu ya. Berarti nambah 6 P-nya ya. Pengembang, pewarna, pemanis, kemudian penyedap rasa, kemudian pestisida gitu ya. Masya Allah. Gitu. Kita hidup di zaman sekarang yang pengennya serba cepat gitu ya, gitu. Ya secara proses bisa lebih cepat, tapi secara kualitas jadinya berkurang gitu ya. Jadi kita perlu air. Kalau dulu ada namanya air ini ya, air kendi ya teman-teman. Air kendi, tapi sekarang kan sudah nggak ada. Ya. Jadi kita perlu
air yang kualitasnya seperti air zam-zam, kurang lebih seperti itu teman-teman. Cuma air zam-zam di Indonesia itu kan secara kuantitas dan kualitasnya kita tidak yakin juga ya. Teman-teman pernah mendengar kasus air zam-zam yang dipalsu begitu ya gitu. Atau air zam-zamnya kita kalau umroh aja ya Bunda Bintartik, kita kalau umroh kan kalau air zam-zamnya di Mekah itu masih masih bagus gitu ya. Tapi kalau udah ke Madinah, udah keluar kota, apalagi ke Riyadh, udah tidak ada lagi air zam-zam karena air zam-zamnya terbatas ya gitu. Di Madinah pun tidak semuanya yang air yang kita minum air zam-zam. Di Mekah pun ada di luar itu ada yang bukan air zam-zam teman-teman gitu ya. Air zam-zam itu katanya yang di dalam. Nah, tapi itu sudah tetap bagus ya. Jadi kita, sebetulnya idealnya kita itu butuh air yang seperti air zam-zam. Nah, bagaimana dengan orang yang kita Indonesia? Nah, sebetulnya orang Jepang itu sudah meneliti air. Oh ya Bunda Nanik ya, Masya Allah, Bunda Nanik. Bunda Nanik dari Semarang ya. Jadi orang Jepang itu sudah meneliti eh, gimana caranya membuat air eh, air zam-zam tiruan, teman-teman. Itu ya. Gimana caranya? Ada nanti sebetulnya kita ada pertemuan hari hari Rabu ya. Oh ya Surabaya ya Bunda. Masya Allah, barakallah Bunda. Nanti Bunda saya undang ke WA grup yang satunya ya supaya kita bisa diskusi secara enak, secara gamblang gitu ya. Karena kalau di Amazing Quantum itu kan grup besar, jadi satu arah. Nah, sedangkan grup yang Keran Rizky itu kita bisa dua arah, jadi kita bisa diskusi. Bunda boleh bertanya nanti ya, gitu. Jadi air yang bagus itu adalah air yang hidup, yang bisa menghidupkan tadi, yang menghidupkan mitokondria tadi teman-teman ya. Ini. Itu. Jadi alkalin yang dibutuhkan adalah air alkalin yang dibuat tanpa penambahan zat kimia. Air alkalin yang dibuat secara alami. Itu. Dan sekarang ada alatnya canggih ya. Sebetulnya Jepang sudah melakukan sejak 1930 teman-teman. Sudah menemukan itu. Tuh. Cuma memang alatnya tidak diperjualbelikan bebas. Hanya dari mulut mulut ke mulut seperti ini. Bukan MLM ya, kita tidak MLM, tidak gitu. Jadi eh, intinya kita butuh air alkalin, tidak sekedar air alkalin yang dijual bebas, bukan air alkalin yang dijual bebas, bukan, tapi air alkalin yang bisa masuk ke dalam mitokondria yang ini nih Bunda sayang. Itu ya, supaya eh, metabolisme jadi lancar gitu. Kemudian air alkalin, air Bunda Bintartik, air mineral seperti aku apa itu termasuk air alkalin? Jadi kemarin nanti kita bahas ya di grup samping. Nanti Bunda Bintartik juga izin saya undang. Kemarin saya hadir di suatu pertemuan ya, ada bertemu dengan orang Jepang langsung. Dia ngetes, kan sekarang itu kan banyak nih yang mengaku-ngaku air alkalin ya, seperti Punten Pristine, terus Punten ya jadi sebut merek. Terus apa lagi ya? Banyak banget. Ya termasuk ya yang tadi yang Bunda tanya ya, air aqua gitu. Air aqua tuh ternyata bukan bukan air alkalin, bukan. Dia hanya masuk clean water. Artinya di sini ya, ukurannya besar, ukurannya besar. Tidak bisa masuk ke mitokondria, masuknya hanya sedikit ya. Hanya bisa mengisi plasma di dalam sel ya. Padahal yang dibutuhkan itu adalah air yang bisa masuk ke dalam mitokondria ini. Gitu. Air aqua itu ukurannya masih besar dan antioksidannya nol. Antioksidannya rendah. Jadi dia masuknya masih masuk clean water, belum masuk air alkalin, teman-teman. Begitu kira-kira ya. Gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi, Masya Allah ya. Ini adalah
Ini luar biasa ya. Makanya saya bilang saya menjalankan ini tidak main-main. Saya bahkan impian saya itu saya pengen bikin sekolah kesehatan, sekolah bisnis dan kesehatan. Ya teman-teman eh, eh, dukung saya ya. Saya juga akan mendukung impian teman-teman pastinya gitu ya. Untuk semoga kita bisa menjadi jalan keajaiban untuk keluarga kita gitu ya. Ketika saudara kita, keluarga kita ada yang sakit, jangan panik. Jangan panik dulu ya. Ternyata ada solusinya yang mudah, yaitu dengan cara kita ganti airnya dengan ganti air alkalin yang mikrokluster. Ya, air alkalin yang mengandung antioksidan, gitu teman-teman. Masya Allah. Ya, ini yang nyebut bukan saya ya, tapi para PhD nih, PhD ya, para ilmuwan dan teknologis. Dan mereka menyebutkannya sejak tahun 1931. Halo, kita kemana aja nih? Orang tua kita kok nggak tahu gitu ya. Karena apa? Karena komunikasinya, informasinya nggak nyampe. Makanya penting kita berteman, penting kita berkumpul dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, supaya kita mendapatkan info yang terbaik, teman-teman. Ya, itu. Karena pendiri air alkali ini, jadi gini ya teman-teman, air alkali ini bukan merek, bukan merek ya, bukan merek. Ini adalah nama teknologi, nama eh, sains air alkali itu, ya. Termasuk IRW juga, electrolyze reduce water juga itu nama sains, bukan nama merek, bukan, ya. Kemudian air hidrogen, ya. Nih, electrolyze reduce water itu nama sains, bukan nama merek, ya. Ini juga nih. Ini bukan nama merek nih, air alkali ini bukan nama merek. Jadi sifatnya seperti air zam-zam. Air zam-zam juga disebutnya itu kemarin kita ngundang profesor dari Mesir ya, bersama Dr. Andika Setiawan itu ngebahas pentingnya air di dalam tubuh dan apa kaitan air di dalam Al-Qur'an gitu. Oh, Masya Allah, keren banget. Nanti kapan-kapan saya zoom ulang mungkin ya gitu. Jadi zam-zam itu artinya adalah sifat. Jadi karena ada suatu air yang memiliki sesuatu hal yang luar biasa, maka disebutnya zam-zam gitu. Beliau mengatakan sifat. Nah, makanya kita juga boleh mencontek, bisa mencontek. Gimana caranya kita kita bisa menikmati air zam-zam elektrik setiap hari di dalam tubuh kita. Begitu Bunda sayang, barakallah ya. Ini juga nih Dr. Robert Atkins, satu dari 10 orang paling berpengaruh di bidang kedokteran di Amerika, teman-teman. Masya Allah, Amerika gitu loh. Amerika itu negara liberal yang bodo amat gitu kan. Ibaratnya kalau yang bagus ya bagus gitu kan. Gitu. Nggak ada terkait dengan KKN segala macamnya, tidak ada tujuan apa-apa. Udah netral aja gitu ya. Dan ini satu dari 10 orang paling berpengaruh di tahun 2022. Dr. Robert Atkins mengatakan bahwa pentingnya air alkali untuk menangkal radikal bebas. Bukan kata saya, teman-teman. Saya hanya mengumpulkan beberapa informasi, ya, informasi penting untuk tubuh kita. Masya Allah. Dahsyat. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Ini jurnalnya juga air tersebut bisa mengobati 171 macam penyakit, teman-teman. Keren banget ya. Seperti kita punya apotek nanti. Gitu, Masya Allah. Alhamdulillah. Sama-sama Bunda Nanik sayang. Iya, barakala ya. Siap ya nanti Bunda Nanik, Bunda Bintatik saya undang. Bunda Novi dan Bunda Siti Hulia silahkan kalau mau diundang silahkan japri ke saya nanti ya. Barakallah. Kita sama-sama diskusi ya. Semoga ini menjadi keran rezeki kita selanjutnya gitu ya. Menjadi keajaiban, menjadi sumber-sumber kesehatan untuk keluarga kita ya.
Dan kalau ada penghasilannya, alhamdulillah gitu ya. Ada sumber cuannya, alhamdulillah bisa menambah keping dinar kita ya untuk menuju 1.000 dinar. Amin, amin ya robbal alamin. Saya doakan semoga Bunda Novi, Bunda Siti Hulia, Bunda Nanik dan Bunda Bintartik terus bertambah dinarnya. Kita memiliki 1.000 dinar. Amin ya robbal alamin. Sama seperti para ulama dan para sahabat. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, bahagia sekali saya bisa menemani bunda-bunda tercinta semuanya. Yuk kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya semua sahabat kalau ada kata-kata yang tidak tepat ya. Yang terbaik itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.